Ini adalah sebuah kabar mengejutkan karena yang terbaru, ternyata Marc Marquez harus melakukan operasi ulang dengan lengannya. Sebuah bencana yang tidak pernah terpikirkan oleh Honda. Bagaimana sebenarnya kondisi dari Marc Marquez dan bagaimana pula prospek pembalap ini di masa depan? Kita akan bedah dalam sebuah video khusus untuk membongkar cedera dari Marc Marquez setelah ini, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan IWB Kang Mas. Mohon maaf jika mungkin 3 hari ini WB nggak membuat video karena kesibukan Cak Edan, Kang Mas. Kemarin dari Jawa Timur WB baru nyampe di Jakarta sehingga tidak banyak tenaga untuk membuat video. Makanya WB sekarang membuat video. Kita akan membahas sebuah kabar yang cukup mengejutkan ya, bikin kita shock karena ternyata Marc Marquez harus operasi ulang. Marc Marquez harus dibongkar lagi lengannya 4 kali ya. Jadi akan terjadi pembongkaran pada lengan Marc Marquez selama 4 kali, dan tentu saja ini sebuah kabar yang sangat buruk buat tim HRC. Membedah mengenai cedera Marc Marquez ini tidak lepas dari sebuah tragedi pada Marc Marquez pada tahun 2020. Saya tahu kan sebelum kita dihajar corona atau awalnya di awal musim, bagaimana Marquez pada saat itu tampil cemerlang. Marquez mengejar Maverick Viñales pada last lap, berusaha untuk men-overtake atau melakukan attacking pada Viñales, namun ternyata dia harus high side, dan yang cukup mengejutkan, Cak, karena pembalap terbentur ban depan dari RC213V. Saya memperhatikan di gambar ini bagaimana berlangsungnya detik-detik kejadian yang menimpa Marquez sehingga Marquez harus melakukan operasi. Sama semua pasti tahu bahwa Marquez baru saja memberikan konfirmasi dari timnya bahwa setelah MotoGP Italia nanti ya di Mugello, mereka akan menjalani operasi keempat pada lengan kanannya yang bermasalah. Tindakan ini terpaksa ditempuh karena Marquez merasakan lengannya yang patah di tahun 2020 tersebut betul-betul sangat sulit, Cak. Berikut konfirmasi dari Alberto Puig yang WB terjemahkan dari media MotoGP. 18 bulannya lalu Marc menjalani operasi terakhir pada bagian kanannya, dan sejak itu telah melalui proses rehabilitasi yang panjang, kerja keras dengan kru medisnya di Madrid. Tentu saja kami telah membuat cukup banyak kemajuan, tapi sayangnya posisinya di atas motor bukanlah apa yang dia inginkan untuk balapan, karena dia ingin balapan dan memenuhi harapannya di akhir pekan. Setelah menganalisa situasi, akhirnya kemarin kami mendapatkan kabar bahwa operasi lain dapat dilakukan. Itu bisa dilakukan sekarang karena tulangnya tidak lagi lunak. Untuk alasan itu, Marc akan berhenti setelah Grand Prix Mugello dan menjalani operasi di Amerika Serikat. Sudah lama dengan banyak penderitaan dan kami ingin berterima kasih padanya atas usahanya. Itu konfirmasi dari Alberto Puig. Jadi konfirmasi dari bos HRC. Di tempat terpisah, Marquez juga mengatakan bahwa dia memang tidak happy dengan kondisinya saat ini, Cak. Makanya dia memutuskan untuk operasi keempat untuk melakukan reposisi ya. Jadi posisi dari tulangnya ini masih belum proper sehingga dia tidak bisa melakukan riding style-nya dengan maksimal ya. Jadi saat ini Marquez itu pada kondisi keterbatasan. Nah, ini konfirmasi dari Marc Marquez. Sejak aku mengalami cedera pertama, semuanya menjadi rumit dan infeksi menjadi hal terburuk. Para dokter melakukan pekerjaan luar biasa untuk merawatnya dan memulihkan tulangku. Itu sukses, tetapi setelah aku kembali, aku merasakan keterbatasan besar dengan lenganku. Aku tidak pernah menyerah dan terus mendorong, namun jujur, aku tidak menikmatinya. Aku memiliki rasa sakit dan kehilangan tenaga, jadi aku tidak bisa membalap seperti yang aku inginkan. Aku juga mulai cedera bahu karena terlalu banyak mendorong lengan kiri. Aku percaya aku akan segera kembali. Aku tidak tahu kapan, tapi sekarang waktunya operasi karena dokter bilang ada masalah dengan lenganku. Dipastikan bahwa kondisi Marc memang tidak sedang baik-baik saja. Itulah kenapa, Cak, akhirnya diputuskan bahwa kemarin secara official HRC mengumumkan Marc Marquez akan menjalani operasi setelah Mugello ini. Jadi kalau untuk race masih tetap, Cak, race akan dilakukan Marc Marquez, tapi setelah dari race nanti konfirmasi dari Amerika menyatakan bahwa Marc sepertinya akan absen dalam beberapa race. Jadi mereka harus melakukan operasi ulang ya. Jadi Marc Marquez dan juga tim memutuskan demikian,
Dan operasi ulang ini satu, Cak, untuk membenahi posisi dari operasi sebelumnya yang dinyatakan kurang proper. Saat ini Marquez mengeluhkan bahwa satu, lengannya gampang lemah, jadi gampang kehilangan tenaga. Yang kedua, ada kekakuan di sana. Jadi dia tidak bisa melakukan cornering dengan natural seperti Marquez biasanya. Ini yang menjadi keluhan Marquez, sehingga pada puncaknya di tahun 2022 ini saya tahu kan setiap saat Mark selalu jatuh dan rekor terbesar pembalap MotoGP era modern saat ini dipegang Marc Marquez untuk saat crashnya ya, maksudnya rekor crashnya, Cak, ini gendeng, Cak, bisa sampai 100 kali crash. Sampean bayangin aja, iki uang Kang Mas, bukan robot. Makanya ya kita katakan bahwa saat ini Marquez sebagai pembalap MotoGP, pembalap karet ya, orang kayak karet ya, gimana orang jatuhnya berkali-kali namun tetap ada keterbatasan fisik, bakal terkoyak-koyak, Cak, biasanya demikian. Dan ini terjadi pada Marquez bahwa saat ini secara umum fisiknya suffering. Ini juga dicurigai oleh ayah Lorenzo yang mengatakan bahwa Marquez ini tidak pada kondisi yang baik. Dan ternyata di luar daripada RC yang memang sedang suffering, karena kita tahu bahwa saat ini RC 213V masih problem dengan traksi belakang, ternyata secara fisik Marquez memang tidak pada kondisi yang fit. Jadi selama ini Marquez mengatakan dia baik-baik saja, itu bohong, Cak. Karena dipastikan bahwa Marquez menderita suffering. Dan kalau nggak mungkin ada operasi keempat ini. Jadi nanti kita akan pantau saja seperti apa operasinya. Apakah berjalan lancar, kita doakan demikian. Dan gini, Cak, kalau kita melihat secara general ya, secara umum sebagai pengamat MotoGP, kondisi Marquez ini bisa kita katakan sangat-sangat, prihatin, Cak. WB sangat memprihatinkan lah. Sangat prihatin dengan kondisi seorang yang bertalenta luar biasa. Marquez adalah salah satu pembalap yang luar biasa di luar pada Valentino Rossi. Rossi jangan disamakan lah, memang Rossi adalah pembalap yang sempurna dari kacamata pribadi. Pertama, Rossi kencang ya, juga dia kalkulasinya luar biasa, dia rapih. Makanya kalau dibandingkan dengan Marquez, walaupun Marquez kencang, lebih luar biasa lagi, lebih tajam, tapi secara kalkulasi Marquez masih kalah dibandingkan dengan Rossi. Jauh, Cak. Rossi itu jarang jatuh kalau kita lihat. Makanya ya secara fisik walaupun sudah tua begitu masih bisa membalap. Marquez dengan usia 40-an GWB nggak bisa bayangin kayak apa nanti kondisinya. Jadi kita berharap saja semoga HRC juga bisa maju, karena kita nggak seru. Dan kita tahu saat ini kondisi dari MotoGP juga sedang tidak baik-baik saja, karena kita tahu bahwa secara umum saat ini mundur, ya. Jadi secara rating MotoGP ini berpotensi mengalami penurunan. Ini karena MotoGP kalangan Valentino Rossi, juga MotoGP kalangan Marc Marquez. Walaupun mungkin di sana ada Pecco, ada Fabio Quartararo, ada juga Bastianini, Jack Miller, Alex Rins, Joan Mir, tapi masih jauh dibandingkan dengan, tidak bisa menyamai lah, masih jauh dibandingkan dengan Marc Marquez ataupun Valentino Rossi. Kita dulu menebak bahwa Marquez akan menggantikan posisi Rossi sebagai sang legendaris, namun dengan kondisi fisik yang luar biasa seperti ini, sepertinya sangat sulit. Dan kita juga tahu bahwa HRC saat ini hanya mengandalkan Marc Marquez. HRC dari kacamata pribadi sangat kurang dari sisi recruitment. HRC di tangan Alberto Puig dari kacamata pribadi, WB terlalu tidak mau effort gitu, Cak. Tidak mau berusaha keras untuk mencari sosok bibit pembalap muda. Mereka hanya mencari pembalap yang dipandang sudah matang. Mereka mencari pembalap yang dipandang sudah mature. Pembalap muda itu mungkin tidak sepengalaman dari pembalap tua, tapi secara grafik pasti begini, Cak. Pada kondisi yang normal, manusiawi, Cak. Manusia itu pasti nanti ada mentoknya akan turun. Itu dari usia. Setajam-tajamnya manusia, setajam-tajamnya skill, setajam-tajamnya kemampuan, pasti ada titik penurunan setelah usianya ya beranjak menua. Dan ini terjadi, semuanya pasti terjadi. Valentino Rossi terjadi, juga Pol Espargaro juga ini juga sangat kaget sebenarnya kemarin Alberto Puig kenapa mengambil Pol Espargaro. Emang nggak buruk, bagus, tapi kan usianya sudah segitu, Cak. Dan saya memperhatikan di sini bahwa yang berhasil dari kacamata pribadi adalah Ducati. Ducati selalu tidak segan mengambil pembalap muda untuk ditarik ke dalam MotoGP line up, dan ini sangat penting karena bagaimanapun talenta muda itu akan grafiknya naik. Dan ini yang tidak dimiliki Honda saat ini. Honda terlalu cari aman dengan mencari pembalap yang sudah matang di pandangan mereka, kacamata mereka, namun mereka lupa bahwa grafik sebuah performa, grafik sebuah skill itu akan menurun ketika sudah berusia. Nah, itu menjadi catatan kita. Semoga saja Marquez segera sembuh nantinya. Tapi Mugello masih tetap membalap, Cak. Membalap masih tetap turun. Namun setelah Mugello nanti kita akan tunggu, sebab konfirmasinya Marquez akan operasi yang keempat. Ya, semoga saja demikian. Dan memang dari kacamata pribadi sih agak susah sih ya, kalau kita ngelihat dari begitu ekstrimnya operasi-operasi, sepertinya jangan berharap Marquez akan normal seperti sedia kala. Semoga saja prediksi WB tidak benar ya, meleset, tapi kalau dari kacamata pribadi demikian. Semua yang terjadi di MotoGP ini akan WB update buat sampean semuanya. Kita berdoa semoga Marquez segera sembuh, sehingga kita bisa disodorin aksi-aksi Marquez yang luar biasa, termasuk juga tim dari
HRC yang saat ini juga sangat jauh, atau kita katakan sudah tersesat ya, tersesat, direksinya tersesat gara-gara Polres Pargaro nih, gara-garanya. Oke, itu aja informasi yang benar buat teman semuanya, dan seperti biasa kalau teman suka video ini, teman like, share, dan subscribe. Kecuali di teman sholat 5 waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekendus.